terkaman iblis. Kalau kita mendekat kepada Allah, kita akan jatuh kepada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kita sekarang, kita mendekat kemana? Mendekat kepada Allah atau mendekat kepada syaitan? Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan jatuh ke dalam pelukan Allah, artinya dalam pengawasan Allah. Orang itulah disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau dia selalu mendekat kepada setan, dia akan masuk dalam pelukan setan, artinya dia akan menjadi orang-orang yang merusak, binasa, dan suka mengajak orang kepada perbuatan maksiat. Jadi sudah merupakan sunnatullah, merupakan hukum alam, bahwa siapa yang mendekat kepada kebaikan, dia insya Allah mendapatkan kebaikan. Siapa yang selalu mendekat kepada kejahatan, dia bisa menjadi bersama dengan kejahatan itu. Karena itu, kepada yang jelek-jelek jangan dekat-dekat. Karena itu dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 31, la wa taqrabu zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekat kepada pergaulan bebas. Kalau kamu jatuh kepada pergaulan bebas, itulah sejelek-jelek jalan. Karena itu Al-Quran mengatakan, la taqrabu, dekat-dekat saja pun tidak boleh, apalagi melakukannya. Sudah merupakan hukum alam sunnatullah. Kalau kita mendekat sesuatu, kita akan terpengaruh oleh sesuatu itu. Nah, apalagi yang dia ada tapi tidak kelihatan. Roh kita, napas kita tidak kelihatan, tapi dia ada. Sudah itu angin atau udara. Siapa orang yang melihat udara? Melihat angin? Tidak ada. Tapi dia ada. Melihatnya kita tidak bisa. Wah, ada angin, Ustaz, lihat itu, angin puting beliung di angin tornado di Amerika, sampai mobil diputarnya, dilambungkan ke atas, hancur, kota-kota berserakan. Wah, itu angin itu kuat. Iya. Itu pohon bergoyang tercabut deh. Iya, pohon itu tercabut, tapi anginnya tidak nampak. Yang nampak adalah akibatnya. Sampai hancur-hancur, rumah pun bisa ditariknya ke atas, dihempaskan lagi ke bawah. Anginnya tidak nampak. Yang nampak adalah benda-benda yang diputar oleh angin itu, oleh udara itu. Nampak kertas berterbangan, mobil, entah karpet, entah pohon, apa-apa lagi, banyak Honda pun diangkatnya. Yang nampak adalah akibatnya, tapi yang anginnya sendiri tidak nampak. Dia ada, bukan saja ada, dahsyat. Namanya angin puting beliung atau angin tornado yang sangat besar di Amerika. Kenapa angin tornado itu banyaknya di Amerika atau di daerah-daerah perbatasan dengan daerah-daerah dingin? Karena angin dingin dengan angin panas itu dia saling berlawanan, saling berputar. Begitu hawa panas, angin panas bertabrakan dengan hawa dingin, dia akan memutar. Perputaran itu dahsyat, perputaran makin dahsyat, akhirnya menjadi tornado. Bisa terjadi di tengah laut, angin puting beliung, bisa terjadi di daratan, di mana bisa. Anginnya sangat dahsyat, tetapi tidak kelihatan. Nah, sedangkan benda saja ada, nyata ada, tidak kelihatan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha gaib. Allah maha gaib, tak bisa kita lihat. Maka dalam beribadah kita tidak bisa melihat Allah. Dalam hadis dikatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadilah kamu di dalam sholat
seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan nampak Allah oleh kita. Wa illam takun tarahu, jika kamu memang tidak bisa melihat Allah, yakinlah fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi orang-orang yang koruptor begitu hebat itu, dia tak yakin, tak takut ya kepada Allah, tak yakin ya Allah itu ada, sehingga dia mudah melakukan korupsi begitu besar, 300 triliun di Pertamina, kemudian di pertambangan emas, di pertambangan nikel. Tak takut pula memasukkan ijazah, Masya Allah. Sedangkan orang hanya untuk kepentingan pekerjaan di perusahaan kecil itu teliti sekali ijazahnya, takut berbohong. Ini untuk jadi presiden, tidak takut memasukkan ijazah, padahal itu akan disorot oleh dunia. Kalau sudah presiden itu kalau sudah jabatannya presiden, itu menyangkut soal dunia internasional, karena dunia ini adalah saling informasi, saling bermusyawarah antar benua, antar negara yang terdiri dari 170 negara. Begitu banyak. Kok berani-beraninya? Karena tidak ada iman di dalam hati. Orang yang mau memasukkan ijazah, yang mau korupsi, yang mau bergaul bebas, seperti Ridwan Kamil, yang mau bergaul bebas, seperti banyak lagi contoh yang lain-lain, orang-orang yang hebat-hebat saja, yang tidak hebat apa lagi? Orang hebat aja banyak yang seperti itu. Itu kenapa? Imannya lemah. Akibatnya dia mendekat kepada setan, menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan itulah yang memberikan nasihat kepadanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, namanya qidam. Kenapa sifat qidam ini disebutkannya? Karena teori yang muncul kepercayaan masyarakat itu namanya generasio spontanea. Dipelajari di SMA di mana-mana sekarang masih ada. Ada mata pelajaran tentang generasio spontanea. Artinya makhluk ini tercipta secara spontan, bukan diciptakan Allah. Hadirnya manusia di bumi ini generasio spontanea, spontan saja hadirnya, tidak diciptakan, ada begitu saja. Apa bisa muncul begitu saja tanpa ada sebab? Tidak ada sebab. Bumi ini muncul begitu saja. Itulah yang muncul pada waktu itu. Dan pendapat seperti ini banyak sekarang tuh di Rusia. Dipelajari di mana? Di Rusia juga ada Tuhan yang menciptakan bumi harus menciptakan. Tidak ada. Yang ada apa? Hanya secara kebetulan, bumi ini secara kebetulan saja ada, tidak diciptakan. Matahari kebetulan ada, makhluk-makhluk hidup kebetulan saja dia muncul, tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Namanya generasio spontanea. Hanya lahir kehidupan ini secara spontan, secara tiba-tiba. Yang berlaku apa? Yang berlaku hukum alam, bukan hukum Allah. Hukum alam saja terjadi secara tiba-tiba tanpa ada sebab yang pasti. Masya Allah, diadakanlah, diteliti, maka dijawablah segala macam kekacauan tentang yang menyatakan alam tercipta tiba-tiba itu. Dijawab oleh Abu Hasan Al-Asy'ari mengenal Allah yang punya sifat qidam. Allah itu maha terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha terdahulu sekali, barulah dia menciptakan cahaya. Cahaya yang diciptakannya ada dua. Pertama namanya cahaya jalal, yang kedua jamal. Cahaya jalal itu cahaya yang paling kuat, yang paling perkasa.
kuat sekali cahayanya. Yang kedua namanya cahaya jamal, indah. Kuat satu, indah satu. Allah menciptakan cahaya. Dari lapisan-lapisan cahaya inilah munculnya asap. Sehingga dalam Al-Quran ada surat yang ke-43 namanya surat Ad-Dukhan atau surat Asap. Kalau begitu, yang maha dulu ini yang tidak diawali dengan apapun, dia yang maha dulu, dialah yang